Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan banget. Ini duduknya jauh banget. Sinian. Mau kemana jauh-jauh? Mau ngaji. Bukan mau berantem. Jauh-jauh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, yaitu kegiatan rutinitas kita setiap hari Jumat malam Sabtu, yaitu pengajian remaja di Masjid Jami An-Nur, yang mana alhamdulillah kita baru buka setelah 1 bulan kita tawakuf karena datangnya bulan suci Ramadan. Tidaklah ketinggalan jika saya Al-Fakir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faidin kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktu begitu berlalu cepat tanpa kita rasain. Betul gak? Kemarin kita baru banget puasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan puasa lagi. Puasa di bulan Zulhijjah. Entar gak berasa lagi, udah masuk bulan Muharram, udah masuk bulan Safar. Habis Maulid, nah udah mulai siap-siap dah. Waktu begitu berlalu cepat nih. Nah, bagi antum sekalian nih, khususnya saya sendiri, kita harus berpikir, waktu begitu cepat berlalu, namun apa yang bisa kita peroleh dari waktu yang telah kita buang sia-sia? Satu contoh, kita sholat berapa lama ini? Ketimbang kita lalai nih. Berapa menit kita hadir ke majelis ketimbang kita nongkrong sama temen? Berapa jam kita ngobrol sama orang tua ketimbang ngobrol sama temen? Seharusnya kita yang mempunyai orang tua, kita yang masih mempunyai guru, sempetin waktu kita untuk mereka, untuk beliau-beliau. Kenapa? Karena yang namanya waktu akan berlalu begitu cepat, seperti halnya orang tua kita. Saat ini mereka bersama kita, tapi nanti sewaktu-waktu mereka pun akan dipanggil pulang ke rahmatullah. Begitu juga guru-guru kita. Saat ini berada di depan kita. Satu masa mereka dipanggil pulang ke rahmatullah. Seperti halnya gak usah jauh-jauh dah. Satu pelajaran yang kita ambil, acara peringatan haulnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sebegitu banyaknya orang yang hadir. Kenapa bisa banyak begitu? Karena mulazamahnya beliau kepada seorang guru, karena takzimnya beliau kepada guru, dan begitu hormatnya beliau kepada orang tuanya. Makanya Allah angkat derajatnya. Begitu juga kita yang masih belajar ini. Kita harusnya memandang, oh kenapa sih beliau menjadi begitu? Ternyata karena keistiqomahan beliau dalam menuntut ilmu. Ustadz, saya akan kerja nih. Iya gak apa-apa ente kerja. Masa iya dalam sebulan ente gak ada tuh waktu buat hadir ke majelis ilmu? Jangan sampai dalam sebulan itu, kalau kata guru-guru kita, jangan sampai dalam sebulan itu kita gak hadir majelis. Kenapa? Karena hati kita ini butuh sentuhan-sentuhan nilai-nilai rohaniah untuk
memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf, zaman sekarang udah mulai rusak. Betul gak? Ya. Di media sosial kita lihat tuh banyak pondok-pondok pesantren yang mulai mengikuti akal logika. Dicampur adukin antara agama Islam dengan agama yang lain. Bahkan azan seharusnya ngadep kiblat, ngadep jamaah. Ada gak? Ada. Khotib Jumat seharusnya laki-laki, perempuan. Ada gak? Ada. Nah, zaman udah makin rusak. Mau kemana lagi ente selain hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, ya, yang buka-buka kitab. Ke majelis yang lain khair, nggak apa-apa, tapi lebih utama datang ke majelis yang buka kitab. Kenapa? Kalau majelis yang buka kitab udah ketahuan sandarannya, merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Majelis yang lain tuh khair juga, tapi lebih utama majelis yang buka kitab. Seperti halnya kemarin acara halal bihalal di pondok pesantren saya, itu guru saya nekenin ya, untuk hadir ke majelis yang buka kitab. Kenapa? Karena orang yang membuka kitab dengan landasan dalil-dalil para ulama itu lebih kuat, atharnya lebih kuat ketimbang hadir majelis-majelis salawat, ceramah. Kalau kita fokus, kalau kita nggak fokus hilang. Sama juga majelis-majelis dengan membuka kitab, kalau kita nggak fokus percuma. Makanya nih mulai pembukaan majelis ini, nggak mungkin di antara antum sekalian nggak ada yang punya duit, pasti punya duit. Guru-guru kita nakrir kitab apaan? Beli kitabnya, paham? Beli. Makanya kan dikatakan ilmu itu ibarat hewan buruan. Gimana nih biar kita dapat tuh hewan buruan? Ya kita ambil alat-alatnya, entah itu golok, entah itu panah. Biar apaan? Biar kita dapat hewan buruan yang kita cari. Begitupun ilmu. Harus ente bawa kitab, bawa buku catatan, bawa pulpen. Apa susahnya bawa itu? Ya. Lihat bagaimana cara belajarnya Habib Munzir. Begitu juga. Bahkan hampir semua lulusan daripada Hadramut Yaman, mereka nggak pernah lupa itu membawa daripada buku catatan dan pulpen amesiwa. Itu kalau kata guru saya daripada Habib Salim Asyatiri, itu pantangan bagi seorang santri itu nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, pantangan. Kenapa? Karena nanti dia ketemu masalah-masalah yang mungkin saat ini dia nggak hadapin. Mungkin beberapa waktu yang akan datang dia bakal hadapin seperti itu. Paham sampai sini? Jadi intinya dalam pembukaan majelis talim ini, usahain beli kitab. Berapa harganya? Kitab ame kuota internet mahalan mana sih? Hah? Kuota internet. Kitab, ya Allah ya Rabb. Nasoihul apa? Nasoihul ibad ya. Nasoil ibad, terus Bidayatul Hidayah, sama kitab apa lagi? Ayuhal Walad. Ustaz Farhan kitab? Nah, bingung kan ente? Nah itu makanya ya, beli kitab, jangan sampai apa ya, kita buang-buang waktu. Artinya kalau kita punya kitab nih, oh guru kita nerangin, kita tulis, oh ini artinya nih, maknanya nih. Tak lama kelamaan, kalau kata guru saya, nggak usah kita mondok, dengan sendirinya pun bakal ngerti bahasa Arab. Paham? Begitu juga kita ngapal Al-Quran. Kalau kita baca terus, pantengin, tanpa kita mendengarkan lantunan-lantunan, kira-kira hafal gak? Kita baca nih, baca, terus besokannya baca lagi, kira-kira hafal gak? Nggak bakal hafal kecuali diulang-ulang. Kita baca udah dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kita ulang lagi, terus juga kita dengerin di MP3 bacaan-bacaan ayat Quran. Lama-kelamaan bakal hafal sendiri. Begitu juga belajar bahasa Arab. Guru kita nerangin,
Oh ini artinya ini kita tulis. Oh ini. Lama-kelamaan kita bakal mahir sendiri dalam masalah bahasa Arab. Banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita yang mereka nggak mondok, cuman ngaji-ngaji kampung dari guru satu ke guru satu, cuman dia telaten. Telatennya ngapain? Ngajinya bawa kitab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan tatkala gurunya tutup mata, gurunya redha dengan murid tersebut, jadi itu muridnya. Paham? Ya. Sebagaimana saya ngaji juga di Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf Tsaqafah, itu setiap hari Sabtu pagi, itu pun beliau menekannya, asal bisa bawa kitab, tulis apa yang kudu ditulis. Oh nih maknanya nih gini. Dan lama kelamaan dengan izin Allah kebuka tuh yang namanya ilmu laduni. Tahu ilmu laduni? Ilmu futuh yang Allah berikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak ente bisa ngomong bahasa Arab? Pengen kan? Pengen. Caranya gimana? Ya begitu belajarnya. Ntar lama kelamaan, oh di majelis fulan dibuka nih pengajian nahwu shorof, nanti tar ente belajar lagi. Tapi orang yang belajar nahwu shorof pasti akan bertemu dengan kalimat-kalimat atau kalau bahasa kitanya vocabulary, ya. Artinya setiap perkata tuh ada penjabarannya, ada artinya. Makanya bahasa Arab tuh salah harokat beda makna. Untuk bahasa Arab, beda harokat beda makna. Apalagi kita salah narok titik, itu sangat berbahaya. Jadi intinya pesan saya nih, mumpung kita baru pembukaan, sisihin. Kalau kita ada duit jajan kita sisihin. Beli kitab, harganya berapa? Kita cari di toko-toko kitab. Nggak usah jauh-jauh di Kuitang ade, di Tenabang ade, nih di Kalibata ade tuh. Ada yang pernah di Kalibata? Di Kalibata belakang makam pahlawan itu ade toko kitab namanya Darul Kutub Al-Islamiyah. Di situ cari kitab-kitabnya. Di situ ada. Dari sekarang niatin, ya Allah, saya pengen ngaji, benar-benar ngaji. Artinya kita bawa kitab. Pak Ustadz, saya jangankan duit jajan, masih minta sama orang tua. Jangan kecil hati, kumpulin dikit-dikit. Insya Allah dengan cara begitu kita dapat keberkahan dari guru kita, keberkahan dari pengarang kita. Makanya dulu waktu saya mondok itu ditekenin juga sama guru, jangan sampai ente mondok dapat kitab wakafan. Tahu gak kitab wakafan? Turun temurun. Jadi kita kelas 1 sanawiyah naik ke kelas 2. Sedangkan kakak kelas kita yang kelas 2 naik kelas 3. Otomatis bukunya di kelas 2 dipakai gak di kelas 3? Enggak kan? Otomatis dikasih ke kita kan? Itu jangan ada tradisi seperti itu. Kecuali pelajaran umum. Kalau pelajaran agama itu pantangan. Apalagi seorang santri itu pantang, dia nggak punya kitab. Itu dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah harus punya kitab. Tujuannya apa? Nanti ketika kita di masyarakat kita bakal kebet lagi tuh kitab. Permasalahan ini, permasalahan itu. Ya mungkin pada malam hari ini cukup sekian dari saya. Intinya pada malam hari ini ayo mumpung kita pembukaan, kita niatin dari sekarang untuk kita lebih istiqomah. Karena kata ulama apaan? Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Kita ngapain nyari karamat-karamat? Ya, kita istiqomah aja udah di majlis taklim, di majlis ilmu, insyaallah karamah datang sendiri. Contohnya kayak gimana saat? Nanti ketika ente sedang bergaul sama teman-teman, nanti ada teman ente yang nanya, gimana ya, gue kalau pakai celana pendek di luar hukumnya gimana? Karena ente udah terdidik dengan hadir di majlis taklim, ente bakal jawab sendiri, nggak boleh. Kita orang laki pakai celana pendek di luar, karena batasan aurat kita baina surah wa rukbah, antara pusar dan dengkul. Nah, dari sekarang ayo
kita sama-sama istiqomah. Ayo kita sama-sama merangkul semua. Ajak teman-teman ente semua yang masih pada di luar, ayo ngaji. Nggak lama-lama ngajinya. Udah gitu ente cuman datang nggak disuruh baca. Yang nakrir gurunya. Intinya ajak teman ente. Ya. Karena sebaik-baik manusia ialah yang mengajak kepada jalan yang lurus. Ente ngajak teman atu, ente dapat pahala gak? Dapat, bahkan pahalanya didobel. Nah teman ente ngajak lagi, dapat gak? Teman ente dapat, ente pun dapat, begitu lagi. Ajak teman-teman, jangan sampai usia-usia remaja mereka terkotori dengan zaman yang begitu kacau balau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di dalam hati kita untuk terus menuntut ilmu sampai waktunya kita dipanggil pulang ke rahmatullah. Amin. Allah amin. Sebelum saya tutup, kita membacakan suratul Fatihah. Bil khusus pada minggu-minggu ini adalah haul daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita sering baca daripada kitab-kitab beliau atau ratib-ratib beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Al-hadiniyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira cukup sekian. Insyaallah ya. Nah, malam Sabtu bulan depan kita udah bisa mulai, dan harapan saya tolong beli kitab Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad harganya murah harganya, jangan takut, mesti mahalan paket internet ketimbang nih kitab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.